Halo Sobat Podcast, kembali lagi nih bersama aku Evi di podcast santai yang bakal ngobrolin hal-hal penting namun tetap ringan untuk didengerin. Nah di episode kali ini kita bakal bahas topik terkait bumi lagi nggak baik-baik aja nih guys. Nah kita bakal ngobrolin seputar bumi ya. Dan tentunya saya tidak sendirian ya teman-teman, sudah ada dua narasumber yang luar biasa yang bakal sharing-sharing tentang ilmu mereka. Nah, welcome please untuk Kak Alma dan Kak Arfi. Halo semuanya. Nah, untuk Kak Alma dan Kak Arfi gimana nih kabarnya hari ini? Kalau saya sih alhamdulillahnya masih bisa bernapas dan masih bisa hidup sih. Oh, Gitu, Kak. alhamdulillah ya Kak. Nah, Kak Arfi gimana kabarnya? Saya sih alhamdulillah baik Kak, cuman sedikit stres kali ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa ya Kak. Iya, nggak apa-apa, Alhamdulillah. Nah, untuk diskusi kita kali ini saya mau nanya nih Kak, kan banyak ya berita terkait kerusakan lingkungan, ya apalagi di lingkungan sekitar kita ya. Nah, menurut Kakak Alma dan Kak Arfi gimana sih penyebab kerusakan lingkungan itu? Oke, penyebab kalau dari saya dulu sih ya, Kak. Kalau dari saya penyebab lingkungan itu sebenarnya dari aktivitas manusia itu sendiri, Kak. Iya betul sih Kak. Contohnya ya, orang itu sekarang banyak banget melakukan penebangan pohon secara liar dan berlebihan. Tapi mereka itu tebang terus-menerus, tapi nggak melakukan reboisasi atau Iya, iya. penanaman kembali. Nah, itu kan bisa bikin hutan makin berkurang dan juga tanah itu jadi longsor, Kak, karena udah nggak ada akar pohon yang nahan tanah. Jadi Iya, kayak iya. gitu, bisa bikin bencana. Jadi pohon itu sangat penting ya Kak untuk menjaga lingkungan. Banget Nah, penting sih, untuk Kak. Kakak gimana tuh Kalau penyebabnya? menurut saya sendiri sih Kak nih dari masyarakat sendiri sih juga Kak. Karena dari pembuangan sampah yang sembarangan, terus kayak membuang sampah itu kan lebih sering mereka tuh membuang ke sungai mungkin Kak. Iya, Itu betul. bisa menyebabkan kebanjiran yang sangat dibilang itu besar Kak, dan juga dampaknya itu besar dari untuk mereka sendiri Kak gitu. Iya, benar sih. Dan juga tuh seperti kayak asap-asap rokok mungkin itu menyebabkan udara Polusi itu udara ya. udara yang sangat-sangat kotor, dan juga dari motor, kendaraan, atau dari pabrik-pabrik mungkin Kak, itu bisa mengakibatkan udara yang kotor bagi masyarakat Kak. Nah, untuk tadi penyebabnya kira-kira dampak yang paling sering terjadi mungkin di lingkungan kita hari ini atau di lingkungan Kakak mungkin dari mana Kak? Oke, kalau saya aslinya dari Tarakan ya teman-teman. Halo orang Halo, Tarakan. orang Tarakan. Dan untuk Kak Arfi aslinya di mana? Saya asli orang Malinau. Halo orang Malinau. Jauh banget ya. Jauh banget ya Kak. Nah, untuk di lingkungan Tarakan sendiri kira-kira dampak yang paling sering terjadi karena lingkungan tuh apa sih Kak? Kalau dari saya itu kan tinggalnya di daerah Juwata ya Kak. Iya. Pelosok sih sebenarnya agak jauh dari kota. Oh iya. Nah itu tuh di sana sering banget orang buang sampah sembarangan sih. Itu aja terus memang permasalahannya. Sampai benar sih, Kak. kadang ya di sana itu kan di daerah Juwata ada TPA, tempat pembuangan akhir. TPA itu tuh sebenarnya jauh banget masuk ke dalam gang tempat pembuangannya. Cuman kalau kita lewatin apa ya jalan besar itu tuh udah kecium banget aromanya. Aroma yang harum ya Kak. Harum banget Kak. Saking bau banget ya. Saking banyaknya sampah yang menumpuk di sana. Nah itu kan indikator bahwa orang-orang di Tarakan itu penghasil sampahnya besar banget Kak. Sangat besar ya Sangat ya. besar. Dan untuk Nah, Malinau gimana tuh Kak? Kalau untuk Malinau itu masalahnya pasti di banjir sih Kak, di banjir. juga. Iya, ada baru-baru ini juga di bulan kemarin mungkin ada, bukan mungkin sih, memang iya di bulan kemarin. Memang iya di bulan itu kemarin. dibilang itu banjir Malinau yang besar banget gitu Kak di tahun ini. Karena mungkin dari beberapa tahun yang lalu mungkin ada banjir yang besar, cuman baru tahun ini lagi tuh mengakibatkan banjir. Itu mengakibatkan banjir itu juga dari masyarakat sendiri sih juga Kak sebenarnya. Yang dari awal tuh Malinau itu dibilang wilayah yang sangat bersih, dan hutannya itu masih dibilang hutan yang masih dibilang kayak khas hutan banget gitu ya Kak. Cuman ada mungkin di suatu daerah atau bagian pelosok gitu kan. Saya tinggalnya tuh kayak di pertengah-tengah dari antara kota Netral ya, dari pelosok ke kota. Iya, bisa ke pelosok, bisa ke kota juga saya kan, iya. gitu. Nah, cuman di bagian pelosok itu kalau sudah dibilang kayak udah hujan gitu Kak, udah hujan deras banget, atau dibilang hujan pokoknya satu hari satu malam tuh kalau hujan itu bisa mengakibatkan banjir yang dibilang tuh kayak
Mungkin sebabnya tuh akibatnya juga tuh gara-gara penebangan pohon Kak gitu. Jadi kayak mengakibatkan kalau udah hujan, longsor itu udah mengakibatkan biasanya banyak makan korban segala macam. Biasanya juga tuh yang saya ketahui tuh mungkin ada beberapa tahun kemarin itu ada satu rumah itu dibawa oleh arus gitu. Wah, Parah parah banget Kak banget kalau udah tuh. banjir di sana. Apalagi kalau hujannya tuh kayak dibilang dalam seminggu tuh ada aja hujan pasti udah banjir besar namanya Kak. Sama Wah. kayak di daerah saya juga di 613 ya kalau kalian tahu. Itu tuh dulu sama sekali nggak pernah banjir. Cuman karena sekarang udah nggak ada daerah resapan air karena udah di full aspalin gitu loh Kak. Udah Iya. nggak, apalagi orang tuh juga buang sampah sembarangan di sana tuh. Makanya udah nggak ada daerah resapan air, udah nggak ada tempat terus apa ya, selokan-selokannya itu juga udah di tempat buang sampah, orang-orang buang sampah sembarangan. Jadi meluap ya jadinya Iya, Kak. Jadi meluap jadi ya akhirnya sampahnya, tuh Kak. menggenang di situ sampai kalau orang melewati daerah itu pun jadi terhambat banget aktivitasnya. Jadi saking banyaknya sampah itu di Tarakan ya, Iya, Kak. Wah, benar. kalau Jangankan itu Kak, saya selama tinggal di Tarakan itu di pantai itu Kak, di pantai itu yang Di saya Amal? iya yang di Amal. Saya dari Malino tuh berekspektasi tuh pantainya tuh sangat cantik, indah, bersih. Pas saya sampai di Tarakan tuh udah kayak wah ini wah jadi banyak tidak sesuai banget. dengan ekspektasi Iya, ya, Kak. betul. Aduh, padahal pantai Amat cantik banget Iya, ya kalau sebenarnya bersih. kalau bersih cantik Kalau banget sih, bersih. Tapi karena banyak sampah-sampah jadi kayak gitu ya, Kak. Betul banget sampah. Mm. Nah, karena tadi dampaknya itu ya sangat besar ya buat warga dan sekitarnya ya, Kak. Mungkin ada solusi sederhana nih, Kak, untuk menjaga lingkungan itu. Oke, kalau dari saya sendiri ini tuh gampang banget untuk diterapin oleh semua makhluk hidup yang berakal dan bernyawa. Oh ya, manusia khususnya. Manusia tentunya ya. Itu tuh kita bisa terapin yang namanya 3R teman-teman. Apa itu, Kak? 3R apa tuh, 3R Kak? itu karena R-nya 3 jadi rahmah, ingat Aduh, tiganya itu. sepertinya itu nama orang ya, Kak. Ya nama saya. Oh iya, nama Kakak ya, Rahmayanti. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu-satu, Kak. Oke, 3R ya. Itu tuh yang pertama ada reduce, kemudian reuse, Iya. dan juga recycle. Nah, yang pertama itu reduce dulu. Reduce ini artinya kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, contoh yang bisa kita terapin itu kayak kalian tahu kalau botol minum tumbler yang apa ya, besi itu, botol tumbler. Nah, kita tuh pakai itu untuk digunakan sebagai tempat minum. Jadi nggak Mengganti usah. tempat minum ya, Kak. Iya, jadi kita tuh nggak usah lagi beli air mineral di Indomaret, Alfamidi atau sebagainya ya, karena kita udah punya wadahnya sendiri dan itu penggunaannya jangka panjang juga. Apalagi kalau di daerah Tarakan itu kan peminat kopi itu banyak banget dan Iya, kopi itu betul kan sih, Kak. pakainya cup ya, cup sekali pakai ya kalau udah selesai minum buang. Nah itu kan meningkatkan sampah sekali di Tarakan. Nah kita bisa meminimalisir, kita bisa reduce dengan cara tumbler tadi dan juga. Nah ini khususnya untuk anak-anak SD, anak SMP, SMA bahkan perguruan tinggi kita juga Iya, tuh mahasiswa. kita bisa bawa tempat bekal. Iya, gitu. iya. Betul sih Kak, biar mengurangi sampah ya kan Kak. Betul. Dan juga kalau misalkan punya suami ya Sun nantinya, bekalin tuh suami kalian. Betul sih Kak itu. Udah bersuami, Kak? Bah, insya Oh, Allah ya. insya Allah nanti ya, Kak. Oke, Mungkin insya nanti diterapin ke suaminya ya, Kak. Iya. Buatin bekal ya, Kak. Iya pasti dong. Kita kan harus jaga lingkungan ya. Heeh. Dan untuk R kedua, Kak, gimana tuh? Oh, R kedua itu reuse ya Kak. Iya, reuse. Reuse. Itu menggunakan kembali Kak, itu menggunakan barang kembali seperti tas mungkin, tas yang kita beli di toko yang terdekat misalnya Indomaret itu gitu kan Kak. Kan itu ada paper bagnya tuh yang dikasih dari Indomaret misalnya kita beli. Itu kita bisa menggunakan kembali Kak untuk bawa ke pasar mungkin, untuk belanja sayur biasanya, untuk bawa bekal suami ya kan Kak. Boleh sih. Seperti itu. Terus juga misalnya botol tuh Kak, itu botol itu walaupun dibilang itu sampah, cuman itu bisa digunakan kembali Kak. Asal Karena masih layak pakai ya. betul Kak, karena tuh botol nih misalnya kita sebagai mahasiswa nih yang mungkin belum ada botol minum atau segala macam, itu kita bisa kita tuh misalnya beli air nih, beli air aqua mungkin, kita itu kan botolnya tuh masih bagus banget kan, selagi tidak ditinjak-tinjak mungkin Kak, biar nggak rusak. gitu Intinya kan, masih Kak. bisa layak Iya. dipakai ya, Kak. Intinya tuh kayak gitu Kak, jadi kita tuh bisa bawa lagi air untuk besok harinya menggunakan botol itu Kak. Nah, untuk 3R yang tadi apa lagi tuh, Kak? Oke, sisa satu ya. Iya, satu Rahma lagi, ya. Kak. Apa lagi ya, Kak? Iya, Rahma itu bisa menjaga lingkungan. Iya. Oh iya, iya. Oke, yang ketiga itu ada recycle. Jadi recycle ini apa sih? Itu recycle adalah bagaimana kita bisa mendaur ulang atau mengolah produk
menjadi produk baru. Iya, iya. Nah, kalau tadi reuse itu kita menggunakan sampah plastik yang masih layak pakai. Iya, Kalau recycle itu sampah yang sudah tidak bisa digunakan. Kayak contohnya tadi botol plastik yang udah diinjak-injak itu kan nggak mungkin Nggak kita bisa, pakai ya, buat nggak bisa hidup, digunakan iya. lagi. Nah, tapi tutup botolnya itu bisa kita gunakan kalau anak SD ya. Dulu saya pernah disuruh bikin kerajinan dari tutup botol. Iya, Oh, Pakai itu tutup saya pernah sampah. juga sih KPSD. Itu tuh salah satu recycle Kak Oh, sebenarnya. itu recycle ya sebenarnya. Nah itu bisa kita terapkan menjadi kita bikin produk baru dari sampah yang sudah tidak layak gunakan. Karena ya Kak saya baca bahwa Tarakan itu memproduksi 150 sampai 160 ton per hari sampah. Wah, banget sih tuh. ternyata Tarakan banyak sampah, guys. Banget ya, jangan sampai kita tenggelam sama sampah-sampah Sampah-sampah itu, sendiran aduh. itu. Tapi kalau mantap sampah juga, Kak. Aduh, Aduh, nggak usah dibahas kan. Nah, nggak kerasa ya Kak, kita sudah sampai di akhir diskusi. Nah, tadi dengan dari diskusi tadi ya kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata di kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri dan akhirnya akan menyebabkan ke manusia itu sendiri, teman-teman. Dan ada solusi sederhananya tadi yang menarik 3R itu tadi apa tadi Kak? betul 3R, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Dan recycle mendaur ulang. Nah, teman-teman tuh bisa terapin itu ya solusinya. Nah, terima kasih ya untuk Kak Ama dan Kak Arfi sudah mau berbagi pendapat terkait kerusakan lingkungan itu tadi sampai nemu solusi yang paling menarik banget nih. Dan semoga obrolan kita bermanfaat untuk kita sendiri dan juga tentunya untuk penonton ya. Terima kasih untuk penonton, jangan lupa menjaga lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.